Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi syarrafal mu'minina bitashrifi nuril iman wa'addahum bidukhuli daril jinan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mun'imus tsani wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'utsu ila kafatil insi wal jani. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim war rasulil 'azim sayyidina Muhammad ibn Abdillah waladi Abdul Muttalib waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi dhawi sayyidati wal furqan. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi ta'ala wa ta'ati la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan khutbah Jumat ini, setelah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersalawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga serta para sahabatnya, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dalam kondisi apapun, saat sehat, sakit, kaya, miskin, bahagia ataupun derita, karena hanyalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang memiliki kemuliaan di sisinya. Kekayaan itu tidak akan abadi, kemiskinan pun tidak akan selama-lamanya. Bahagia dan derita pun juga demikian adanya, datang silih berganti. Hanyalah amal soleh dan ketakwaan seorang hamba yang dapat mengantarkannya meraih kebahagiaan yang abadi selama-lamanya, hidup bahagia di surga kelak. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan di dalam Al-Quran untuk bertafakkur, merenung terhadap ciptaan-ciptaan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi pujian atas orang-orang yang setiap saatnya selalu merenung dan berfikir atas ciptaan-ciptaan Allah. Tafakkur merupakan ibadah yang sangat utama dan begitu besar faedahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila. Orang-orang yang berzikir kepada Allah, orang-orang yang selalu mengingat kepada Allah dalam keadaan berdiri ataupun dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan terhadap penciptaan langit dan bumi, dan seraya mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Bahkan ada salah satu riwayat yang menyebutkan bahwa tafakkur 1 jam, memikir terhadap ciptaan Allah 1 jam, itu jauh lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Tafakkuru sa'atan khairun min ibadati sanah. Bahkan Syekh Al-Fudhail mengungkapkan bahwa tafakkur, merenung terhadap ciptaan Allah, merupakan cermin yang memperlihatkan kebaikan dan keburukan kita semua. Pernah suatu ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam ditanya, wahai Nabi Ibrahim, mengapa engkau terus-menerus bertafakkur kepada Allah? Mengapa engkau terus-menerus merenung terhadap ciptaan-ciptaan Allah? Nabiullah Ibrahim menjawab bahwa tafakkur adalah inti dari akal.
dan tidak samar lagi bagi kita bahwa tafakkur adalah sumber pengetahuan, namun kita hanya mengetahui keutamaannya saja dan tidak mengetahui apa sebenarnya tafakkur itu sendiri. Bagaimana caranya juga tentang apa kita bertafakkur dan apa buah yang bisa diperoleh dari bertafakkur terhadap ciptaan-ciptaan Allah. Imam Al-Ghazali mendefinisikan tafakkur adalah merenungkan dua hal yang saling berkaitan sehingga bisa menghasilkan satu kesimpulan. Dalam hal ini madkhalnya atau objeknya tafakkur ada 4 macam. Yang pertama adalah tentang kemaksiatan. Maka hendaknya setiap saat kita semua merenung sudah berapa kesalahan yang kita lakukan pada hari ini, mulai dari pagi sampai malam, dan kesalahan-kesalahan pada hari kemarin. Sehingga dengan begitu kita akan menyesalinya dan segera bertaubat kepada Allah dan serta tidak akan mengulanginya. Dengan kata lain, kita kapanpun dan dimanapun senantiasa muhasabah, senantiasa mengoreksi diri kita, dan ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, hasibu qabla an tuhasabu. Koreksilah kalian semua, koreksilah kesalahan kalian semua sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, objek kita untuk bertafakkur adalah tentang ketaatan kepada perintah-perintah Allah. Kita harus melihat terhadap diri kita semua, bagaimana melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, terutama ibadah fardu kita. Apakah sudah terpenuhi syarat dan rukunnya agar diterima di sisi Allah? Bagaimana kita menyempurnakan dan menjaganya agar jangan sampai terledor dalam menjalankannya. Dengan semua ini kita akan bisa dan mampu menjalankannya, sehingga kita mampu meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas menunaikannya sebagai bentuk wujud pengabdian dan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentang sifat-sifat yang madmumah, tentang sifat-sifat yang tercela. Sudahkah kita membersihkan hati kita semua dan mengobatinya dari penyakit-penyakit hati seperti hasud, ujub, sombong dan riya dan sebagainya? Kita harus merenung bagaimana cara membersihkan hati kita, sehingga dengan kebersihan hati kita akan semakin mendekatkan kita ke hariban Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Dan yang keempat adalah tentang sifat-sifat mahmudah, tentang sifat-sifat yang terpuji. Hendaknya seseorang berfikir, sudahkah ia memiliki sifat-sifat ini? Sudahkah ia berperilaku baik, bersyukur, jujur, sabar, khauf dan roja, dan ikhlas dalam beribadah? Hendaknya ia mengetahui terlebih dahulu bahwa ini semua tidak akan mungkin dicapai tanpa adanya ilmu, dan ilmu tidak akan bisa diperoleh tanpa bertafakkur terhadap ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali melanjutkan terhadap buah tafakkur itu adalah ilmu dan ahwal atau keadaan diri kita semua, dan amal perbuatan yang ditopang dengan pengetahuan. Namun buah tafakkur secara khusus adalah ilmu yang kita peroleh. Dan dengan al-i'tibar, dengan mengambil hikmah atau pelajaran, kita akan bertambah ilmu kita. Dengan zikir akan bertambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tafakkur maka akan bertambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Syekh Al-Hatim berfatwa, juga ditambahkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan
berdiamlah sejenak sebelum berbicara, dan menggalilah pengetahuan dengan tafakkur. Barang siapa yang ucapannya tidak mengandung hikmah, maka tiadalah berguna dia. Dan barang siapa yang diamnya tidak bertafakkur, maka dia termasuk orang-orang yang lalai. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, bila kita melihat ayat wa fi anfusikum afala tubsirun, dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu juga tiada memperhatikannya? Ayat ini sebenarnya mengisyaratkan terhadap kita semua untuk bertafakkur, untuk berfikir tentang proses kejadian manusia. Pada mulanya manusia, Nabiullah Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. Kemudian proses selanjutnya secara terus menerus berasal dari setetes air yang menjijikkan dan sangat hina. Seandainya dibiarkan sebentar akan rusak oleh hembusan udara. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala meletakkan dan mencampurnya dengan ovum di dalam rahim. Bagaimana pula menjadikan gumpalan darah kemudian menjadi segumpal daging, lalu membentuknya dengan wujud yang menakjubkan. Diberi telinga oleh Allah, mata, hidung, mulut dan sebagainya, sehingga menjadi makhluk yang paling sempurna di antara makhluk yang lainnya. Sampai pada akhirnya ditiupkanlah ruh di dalamnya. Nah, itu semua telah diutarakan dalam Al-Quran. Inna khalaqnahu min sulalatin amshaj faja'alnahu fi qararin makin wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, buah dari tafakur adalah ilmu dan pemahaman tentang hal baru yang belum pernah diketahui sebelumnya. Ketika ilmu sudah diperoleh, maka berubahlah hati nurani kita. Ketika hati nurani kita mengalami perubahan, niscaya berubahlah tingkah laku kita sehingga menjadi orang-orang yang baik. Dengan demikian, tafakur, merenung terhadap ciptaan-ciptaan Allah adalah merupakan kunci dan permulaan semua kebaikan serta perilaku yang terpuji. Maka hendaknya kita setiap saat bertafakur, merenung terhadap ciptaan-ciptaan Allah. Dengan seperti itu kita akan mengetahui terhadap keagungan Sang Pencipta. Kita akan lebih bisa menghayati bahwa kita hanyalah satu bagian yang kecil dari beraneka ragam makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam, wallahu yaqulu wa biqaulihi yahtadil muhtadun, wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa alif wa anif wa tabarak wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi ibadika wa ashrafi ubadika sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana ورضي الله تعالى
Alhamdulillah hamdan kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irwaman liman jahada bihi wa kafara wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tasalat aynun bi nadri wa udhun bi khabar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dhurul fawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafidhu 'ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah wa a'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsihi فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلاما ونجنا بحبهم من أحوال يوم القيامة اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله عز وجل وأكبر